Halo guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi di sini adalah Big Boss Community, jadi tempatnya pengusaha-pengusaha muda di Surabaya. Oke, langsung aja. Jadi hari ini gue mau kasih tahu lu cara mendapatkan eh, cara mendapatkan passive income lewat bisnis properti. Nah, banyak 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 orang nih sebenarnya nggak tahu, bahkan ratusan ribuan orang nggak tahu cara mendapatkan passive income lewat bisnis properti. Nah, yang pertama biasanya kan lu selalu lihat kalau misalnya bisnis properti itu adalah ambil komisi, habis itu lu cari lagi pembeli. Jadi misalnya lu jualin asetnya A, misalnya lu dapat berhasil menjual dan lu dapat komisi kan. Nah, habis itu kan lu cari lagi kan, di situ kan gua sebut tidak passive income. Tapi di sini gua kasih tahu lu semua ada cara mendapatkan passive income itu lewat bisnis properti. Nah, kenapa harus passive income? Karena kita tahu sendiri ketika sekarang pandemi COVID-19 itu banyak orang tuh kehilangan pekerjaan. Lalu mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan uang. Nah, disinilah momen-momen dibutuhkan passive income. Kenapa gua kerja 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu berfokus kepada passive income, bukan berfokus kepada pendapatan. Nah, bedanya pendapatan adalah ketika lu bekerja dan akhirnya mungkin lu sakit atau lu nggak bisa kerja lagi atau memang PHK, akhirnya kita tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan pendapatan lagi. Beda halnya dengan passive income. Passive income tuh seperti memang pekerjaan di awal tuh memang sangat berat, mungkin dua kali atau tiga kali lipat dari pekerjaan biasa. Tapi ketika kita tidak bekerja atau mungkin sakit atau mungkin diberhentikan oleh perusahaan kita, uang itu tetap mengalir dan tetap tetap kita mendapatkan pendapatan passive income itu tersebut. Oke, langsung aja kepada apa namanya apa yang pengen gua kasih tahu lu semua. Nah, ini guys. Jadi ini adalah presentasi gua gimana caranya mendapatkan passive income lewat bisnis properti. Lu simak aja terus ya di ini biar lu lebih paham. Jadi keterampilan pemula yang harus Anda ketahui. Jadi ini khusus yang buat lu pemula-pemula yang masih baru pengen bisnis atau ingin mengerti caranya passive income tuh gimana sih atau cara membuat bisnis lu passive income. Oke? Oke. Oke, ini cara gua memiliki passive income di usia kurang lebih setahun 2 tahun lalu 30 tahun ya. Jadi gua punya yang namanya Miliarder Club, program apa namanya komunitas Miliarder Club. Nah, pertanyaannya adalah ada tiga pertanyaan. Bagaimana saya bisa meraih passive income di usia muda? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa lama proses yang saya perjuangkan di masa lalu. Yang ketiga adalah apa mimpi saya selanjutnya tentang bisnis yang sudah saya lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Itu yang pertama gue jawab, bagaimana saya bisa meraih passive income di usia muda. Itu berawal dari 5 tahun sampai 7 tahun yang lalu, gue mengumpulkan beberapa investor untuk memasuki kolam yang udah gue ciptakan. Nanti gue jelaskan selanjutnya, guys. Yang kedua adalah berapa lama proses yang saya perjuangkan di masa lalu. Jadi prosesnya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 tahun. Itu berdarah-darah guys, dari buat perusahaan, dari mengumpulkan investor, mengumpulkan marketing, terus membuat SDM dan banyak lagi. Itu bisa lo pelajari di video gua sebelumnya. Lu kepoin aja di video YouTube channelnya gua, Miliarder Boy. Di situ ada guys. Kalau nggak salah judulnya itu gimana caranya membuat bisnis lu autopilot. Di situ diterangin semuanya. Oke, selanjutnya adalah apa mimpi saya selanjutnya tentang bisnis yang sudah saya lakukan. Jadi ketika passive income-nya sudah ada nih sekitar 10 sampai 20 juta per bulan, itu biasanya gue akan ningkatkan lebih besar lagi. Mungkin bisa jadi 50 atau 100 juta per bulan. Nah, untuk lo lebih lengkapnya lo tonton terus video ini agar apa namanya? Agar mungkin bisa bermanfaat buat lo semua, guys. Tapi sebelumnya lo bisa kepoin di YouTube-nya gua, itu ada program namanya beli rumah dapat mobil, khusus buat lo marketing.
lu bisa dapetin program itu. Jadi lu jualin properti-properti yang ada di situ, di mana, di YouTube lu kepoin itu ada caranya gimana supaya mendapatkan, bisa memakai program itu. Jadi jual rumahnya kita, PT Evo Property Solusindo, habis itu nanti lu bisa dapat komisi kurang lebih senilai dengan harga HRV atau Pajero, kurang lebih sekitar 10 sampai 25% ya komisinya ya. Kayak gitu guys. Oke, kita lanjut lagi di topik utama. Jadi ini yang lu harus renungkan sebelum memulai pekerjaan atau bisnis lu. Jadi kata-kata renungan ini adalah setiap orang yang membaca terlalu banyak dan menggunakan otaknya sendiri terlalu sedikit, akan jatuh ke dalam kebiasaan berpikir yang malas. Nah, maksudnya dari kata-kata itu adalah setiap orang yang membaca terlalu banyak dan menggunakan otaknya sendiri terlalu sedikit akan jatuh ke dalam kebiasaan berpikir yang malas. Nah, maksudnya dari kata-kata yang gua kasih tahu ke lu itu adalah banyak orang nih sibuk dengan belajar terus tapi lupa dengan action, guys. Kalau gua sih belajar langsung gua actionin, belajar lagi gua actionin. Jadi belajarnya cukuplah satu bab lah. Jadi kalau cara gue belajar, misalnya dalam satu buku tuh gue suka buku motivasi gitu ya. Gue belajar satu bab itu cukup, langsung gue actionin dulu. Setelah itu gue koreksi, ketika udah koreksi ternyata gue lebih mengerti, akhirnya gue baca lagi bab selanjutnya. Dan bab selanjutnya selalu polanya seperti itu. Jadi kalau menurut gue adalah setiap orang yang membaca terlalu banyak itu terlalu apa namanya, terlalu pintar dengan teori, tapi dia tidak dan menggunakan otaknya sendiri terlalu sedikit. Jadi mereka tuh terlalu banyak masuk tapi jarang buat dipikirin. Nah, mereka itu akan jatuh ke dalam kebiasaan berpikir yang malas. Jadi orang-orang malas itu adalah orang yang ngerti tapi tidak melakukan. Contoh misalnya, gue banyak melihat apa namanya kuliahan orang yang lulus kuliah. Kenapa mereka tidak bisa dalam usaha atau bisnis, tidak cerdas apa namanya, tidak berhasil atau tidak sukses menjadi orang kaya? Ya mereka pintar menjadi orang-orang biasa. Kenapa mereka tidak bisa menjadi orang kaya, super kaya? Itu karena mereka terlalu sibuk dengan teori. Tapi kebanyakan orang kaya itu kebanyakan praktek, guys. Belajar juga dan juga praktek. Gitu, guys. Jadi itu mindset dasar yang lu harus pikirkan sebelum lu lebih lanjut video ini. Lu bisa apa namanya jempol ke atas, lu klik jempol ke atas untuk lu suka konten-konten gua, atau jempol ke bawah kalau misalnya lu nggak suka. Kalau misalnya lu mau kritik gua juga boleh, lu bisa langsung komen di bawah ini. Lu bisa komen gimana supaya gua bisa membuat konten-kontennya lebih variatif. Oke, selanjutnya, nah ini bagaimana saya bisa meraih passive income di usia muda. Jadi miliarder boy. Jadi brand gue adalah miliarder boy. Jadi 5 tahun yang lalu saya menggeluti bisnis properti yang akan gue jelasin semuanya ke sini, guys. Tapi sebelum gue jelasin itu, sebenarnya lu harus tahu dulu nih mindset. Kena motivasi utama untuk apa namanya? Untuk lu kenapa lu harus bisnis properti? Coba kalau misalnya kita lihat semua orang kaya di dunia itu bisnisnya adalah properti. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis properti dari zaman dulu, dari zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu bisnis properti selalu ada. Jadi long life, guys. Jadi kalau lu melakukan bisnis atau melakukan suatu bisnis, yang pertama adalah seberapa lama tahan bisnis lu, gitu ya. Yang kedua adalah worth it nggak lu berkorban buat bisnis itu dan akhirnya menghasilkan. Nah, itu dua poin penting. Yang terakhir adalah sebelum lu memulai, gua saranin lu harus siapin mental dulu. Biasanya gua dulu ketika memulai itu siapin mental sekitar 3 sampai 5 tahun. Maksudnya gimana? Ketika gua memulai bisnis itu, walaupun apapun yang terjadi di dalam pekerjaan gua, mau itu rugi, mau itu untung, gua tetap harus bertahan. Itu dulu mindsetnya dulu. Jadi kalau lu nggak punya mindset di awal, lu akan di tengah jalan nyerah dan sia-sia, guys. Jadi lu udah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, udah akhirnya menyerah, lu mulai lagi bisnis yang lain
mulai lagi dari nol. Selalu seperti itu. Itu yang membuat orang kebanyakan gagal. Karena ketika memulai bisnis dari awal, kedua dan ketiga mereka menyerah karena tidak menyiapkan mental untuk 3 tahun atau 5 tahun pertama. Akhirnya dia menyerah dan dia ganti bisnis baru. Itu guys, problem pengusaha-pengusaha muda yang sekarang. Jadi untuk itu gua ngajarin lu gimana caranya untuk bertahan dan memulai bisnis. Oke? Oke, gua lanjut ya. Oke. Yang pertama adalah saya membuat program investasi yang membuat uang berputar di lingkaran bisnis saya. Oke. Oke, jadi maksudnya apa? Saya membuat program investasi yang membuat uang berputar di lingkaran saya. Jadi pastikan eh, ketika uang itu masuk ke lingkaran bisnis dulu, pastikan jangan sampai keluar lagi, guys. Jangan sampai keluar lagi. Kalau keluar kan dimakan bisnis yang lain. Jadi misalnya eh, kenapa orang berlomba-lomba untuk menciptakan kolam di dalam bisnisnya. Jadi gua yang pertama-tama adalah gua mau melihara ikan, yang gua lakuin bukan beli ikan dulu, tapi buat kolamnya dulu. Gitu, guys. Selanjutnya gua beli makanan ikan dulu. Selanjutnya baru gua masukin ikannya ke dalam kolam. Dan ketika kolam itu sudah terbuat, gua pastikan memisahkan antara ikan yang kecil dan ikan yang besar. Itu caranya. Ya, jadi yang pertama-tama adalah gua harus membuat kolam dan pastikan uang yang ada di kolam itu jangan pernah beredar keluar. Kalau bisa keluar masuk ke dalam. Jadi lu capek-capek buat buat program untuk memasukkan uang ke dalam itu jangan sampai keluar lagi, guys. Nah, jadi yang harus lu lakuin adalah ini program gue. Jadi gue mencari rumah-rumah yang 50% di bawah harga pasar. Nah, jadi ini nih. Rumah-rumah yang 50% di bawah harga pasar. Ini yang gue cari. Jadi cara carinya di mana? Cara carinya itu gampang, guys. Jadi sekarang ini di tengah pandemi gini nih, di tengah pandemi gini nih banyak orang kesulitan dalam pembiayaan. Itu yang menyebabkan mereka itu yang menyebabkan mereka kesulitan untuk membayar tagih-tagihan mereka. Dan akhirnya yang dilakukan bank adalah mereka biasanya melelang atau gimana cara cari untuk asetnya itu menjadi duit lagi. Nah, dibutuhkan orang-orang seperti kita untuk mengkondisikan itu, guys. Jadi gue biasanya pergi ke perbankan, ketika pergi ke perbankan itu biasanya cari marketing khusus buat lelang atau pralelang. Di situ gue minta data-datanya dari mereka. Dari nilai itu gue udah bisa hitung. Yang paling susah nih menghitung nilai, guys. Jadi mereka biasanya menggede-gedekan asetnya mereka, tapi sebenarnya nilainya di bawah. Contohnya kemarin gue dapat aset 2M apa kalau nggak salah 1,2 ya. Jadi 1,2 M gua akhirnya lihat sisa hutangnya berapa. Kalau nggak salah sisa hutangnya kira-kira sekitar 300 juta ya, 350 juta. Nah, gua pastikan budget gua di itu tuh sekitar 500 juta. Nih, gua budget gua 500 juta. Gua akan hutangnya itu gua lunasin, 150 jutanya gua kasih lu. Nanti ketika itu baru gua kasih ke investor. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Oke, gue lanjut. Jadi biasanya gue kondisiin itu dalam waktu 3 bulan itu bekerja sama investor atau pakai uang pribadi, uang kantor. Itu biasanya standar kita itu dalam waktu 3 bulan itu 20%. Dalam waktu 3 bulan itu 20%. Jadi profit minimal itu 3 bulan itu 20%. Kalau ada investor biasanya sorry tulisannya salah. Investro itu adalah investor. Profit ada investor itu biasanya kita sharing profit. Entah itu 50-50, 60-40 atau 70-30 tergantung negosiasi. Nah, yang kedua adalah jika tidak sesuai dengan strategi pertama, berarti plan B adalah jual aset tersebut kepada market umum. Nah, maksudnya gimana tuh? Ketika kita tidak berhasil mendapatkan profit minimal, berarti kita harus
strategi selanjutnya adalah kita kejual market ke pasar. Jadi gue biasanya beli, gue akan jual lagi senilai lebih mahal guys kepada investor. Jadi misalnya contoh 500 juta, gue berarti jual lagi sekitar 250 apa? Sekitar 600 juta kan 20%-nya minimal. Tapi ketika tidak ada investor lain yang mau beli itu gitu ya, tidak ada yang mau beli lagi senilai plus 20%, itu biasanya kita open ke market, ke pasar luas, pasar bebas di properti pada umumnya. Itu biasanya kita jual di angka plus 25%. Jadi plus 25%. Itu minimal ya, minimal. Bisa biasanya sih gue pasang target sekitar plus 40, plus 35 kayak gitu guys. Nah, contoh kayak gini ya, gue kasih lihat ya. Jadi biasanya setelah gue pasang minimal, itu gue pasang ke agent-agent properti, misalnya Xavier, Brighton, terus Pronek, dan lain-lain lah. Pokoknya banyak-banyak lisensi yang mereka sebenarnya expert di bagian penjualan. Jadi biasanya gue titip mereka. Atau kalau misalnya ada gue rekanan berpartner sama properti apa broker, misalnya lu mau join di tempat kita, lu bisa jualin kok. Misalnya contoh kita buka nih dari harga 500, kan kita open jadi 750 juta. Ya kan? Kita akan kasih kebebasan kamu untuk up sendiri, guys. Jadi ya boleh lu jual 900 atau 800 kan masih di bawah harga pasar. Itu nanti sisanya lu amakan aja sendiri. Jadi itu kenapa ada program gua yang namanya beli rumah dapat mobil, karena ketika gua pasang harga 750 juta, lu bebas mengopen sekitar 900 juta atau 850 kan komisinya bisa sampai 10% sampai 25%. Nah, jadi kenapa itu gue lakuin supaya apa namanya loyalitas kepada broker atau marketing gue untuk menjualkan aset-aset gue tersebut. Nah, tapi ini bukan ini ya, bukan passive income-nya ya. Tapi bukan di sini nih apa konten gue hari ini. Tapi sebelumnya gue lanjutin dulu ya. Oke. Oke, yang ketiga adalah biasanya ketika aset sudah terjual itu rata-rata sekitar 12 sampai 6 sampai 12 bulan. Dan kemudian ketika pemodal mendapatkan keuntungan atau yang gue sebut itu investor terbaik, yang terbaik, otomatis loyalitas dalam bisnis. Biasanya gue dari investor A itu gue minta relasi member get member. Jadi investor juga dapat profit yang gue sebut. Dari member get member ini mendapatkan investor satu, kedua, dan ketiga, keempat. Nah, itu gampang guys. Jadi ketika lu dapat satu corong, itu untuk dapat 2, 3, 4 investor selanjutnya itu mudah banget. Itu yang gue sebut passive income-nya, nanti gue jelaskan. Jadi yang paling pertama tuh yang paling susah itu di 1 tahun pertama, 1 sampai 2 tahun pertama itu gimana caranya mendapatkan investor. Tapi ketika dia sudah loyalitas, mendapatkan profit gitu ya, mendapatkan profit, itu gua rasa lebih mudah lagi guys ya. Jadi untuk lu semua yang paling susah itu di roda putaran pertama, di tahun pertama dan tahun kedua. Di situ gue biasanya mencari investor 1 sampai 5 investor. Ketika itu kan per 3 bulan itu biasanya move. Nah, berarti kan komisinya cair terus tuh. Kurang lebih per tahun itu kalau misalnya gue dapat satu investor itu 1 tahun itu bisa 3 sampai 4 kali move ya. Kalau kondisi pasar properti bagus. Tapi kalau kondisi pasar properti menurun itu biasanya 1 sampai 2 putaran. Nah, untuk menjelaskan apa sih tuh putaran investasinya gimana untuk investor, gue jelasin setelah ini. Oke. Oke, jadi biasanya ada namanya program buyback profit investor dan ada yang namanya aset terjual di market umum. Jadi apa itu? Lu bisa langsung aja kontak gua kalau misalnya kepo, tapi tidak gua jelaskan fokus ke sini karena yang hari ini gua lakuin adalah fokus kepada konten gimana caranya kamu mendapatkan passive income di bisnis properti. Jadi biasanya potensi buybacknya itu adalah 55%. Potensi terjual di market itu 45%. Kurang lebih ya 50-50 lah. Jadi kalau minimal profit itu bisa untung 25%, kalau maksimal profit itu bisa kisaran 40 sampai 50. Bahkan terkadang bisa sampai 100% guys untungnya guys. Jadi misalnya
modal lu 500 juta dijual 1 M itu bisa ada. Gue juga pernah lakuin itu. Oke, gitu aja. Selanjutnya, nah, passive income yang akan gue jelaskan sekarang ke lu itu gimana pola-pola passive income. Nah, ini ada konsep bisnisnya, tapi di part 2 guys. Jadi selanjutnya lu akan kepoin terus di part 2 gimana cara mendapatkan passive income. Nah, ini nih ini udah gue jelasin dari member get member, terus juga standar profit, kerugian, pembagian keuntungan, modalnya. Ini apa sih? Nah, pertanyaannya. Ini lu bisa tonton di part 2 ya. Oke. Jadi itu aja yang gue bisa sampaikan hari ini. Kalau lu misalnya, gue sekali lagi, kalau lu misalnya setuju dengan konten-konten gue, lu bisa cek jempol ke atas. Kalau lu kurang setuju, lu bisa jempol ke bawah dan lu bisa komen koreksi apa misalnya salah dan benernya program yang gua kasih tahu ke lu, informasi yang gua kasih ke lu. Semuanya informasi, semuanya gratis. Lu bisa kepoin seluruhnya sosmed gua Miliarder Boy, atau lu bisa cari rumah murah itu di griamu.com. Lu bisa kepoin griamu.com. Atau misalnya lu bingung mau cari di mana, gimana caranya, lu bisa langsung aja DM Instagram gua Miliarder Boy. Nanti gua kasih tahu. Oke, ini di bawah semuanya ada semua kok guys, dari Facebook, Instagram, dan YouTube. Lu bisa ke kontak kepoin gua dan nikmati pelajaran-pelajaran bisnis di YouTube channelnya gua. Oke, gitu aja dari Miliarder Boy. Semoga konten-konten ini bermanfaat buat lu. Kita see you di part kedua. Thank you guys.